terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, panitia, berserta kawan-kawan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, pustakawan MAN 4 Aceh Besar dari Provinsi Aceh. Saya akan mempresentasikan inovasi praktik baik saya selama bekerja di MAN 4 Aceh Besar. Pada pertama saya bekerja di MAN 4 Aceh Besar, yaitu pada tahun 2020, saya menemukan kondisi perpustakaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tidak layak disebut perpustakaan, melainkan gudang buku. Dan selanjutnya, penataan rak buku, penyusunan koleksi, serta pengolahan bahan pustaka itu masih manual. Selain itu, dilihat dari statistik peminjaman, juga minat baca pemustaka atau siswa masih rendah. Coba bisa dilihat ini kondisi perpustakaan kami sebelumnya, itu ruangannya, penataan raknya masih seperti gudang. Dan pengolahan perpustakaan itu yang digambar itu saya ambil proses peminjaman atau sirkulasi masih manual, dan statistik peminjaman buku kita lihat dari minat baca masih kurang. Oleh karena itu, dengan masalah yang terjadi ini, saya membuat sebuah inovasi yang saya beri nama, yaitu inovasi pustakawan bermotif, yaitu berorientasi pada pelayanan moderat dan inovatif. Berorientasi pada pelayanan moderat dan inovatif menekankan pentingnya memberikan layanan yang seimbang dan profesional tanpa berlebihan dan terlalu minimalis, serta selalu mencari ide-ide baru dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah penyangan bahan pustaka, yaitu menarik semua bahan pustaka yang tidak relevan atau terlalu banyak eksemplarnya, bahkan sudah keluar edisi revisi. Dan selanjutnya, setelah menarik semua bahan pustaka, saya menata ulang perpustakaan, yaitu menata penempatan rak koleksi, meja kerja, dan area baca, agar perpustakaan terlihat rapi dan nyaman. Namun, setelah saya melakukan penyangan besar-besaran, koleksi kami berkurang karena sudah saya tarik. Oleh karena itu, saya melakukan pengembangan koleksi dengan cara kebetulan pada masa itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh lagi renovasi, jadi perpustakaannya dipindah ke toko, ke ruko. Banyak bahan atau koleksi perpustakaan bisa dihibah. Oleh karena itu, saya membuat proposal untuk membuat proposal, dan selain itu saya juga meminta sumbangan dari alumni. Ada siswa yang sudah tamat, kami meminta sumbangan dalam bentuk buku. Selanjutnya, saya juga mengumpulkan karya siswa dan membuat clipping. Sedangkan di peningkatan layanan perpustakaan, yaitu saya mengotomasikan perpustakaan. Di sini saya menggunakan aplikasi Skill, yaitu aplikasi Skill ini sebenarnya aplikasi Slim, kemudian diadopsi atau dipatenkan oleh Kemendikbud, jadi berubah namanya jadi Skill. Kalau kita lihat ini aplikasi Skill ini Slim Cendana ataupun Slim 7. Dan selain itu saya juga menyediakan layanan digital. Di sini untuk menyediakan layanan digital, saya melakukan advokasi dengan kepala madrasah untuk menyediakan TV, komputer, WiFi, dan saya bekerja sama dengan penerbit Ganesha. Kami alhamdulillah dapat diberi kesempatan untuk perpustakaan digital bekerjasama dengan Ganesha, penerbit Ganesha. Selain itu, saya juga untuk peningkatan layanan perpustakaan, saya juga membuat layanan pendukung, yaitu kantin literasi. Karena sebelumnya saya mensurvei
kenapa minat baca atau minat peminjaman buku itu rendah. Rupanya setelah saya mensurvei, tidak ada waktu untuk mengunjungi perpustakaan dikarenakan jam istirahat hanya 15 menit. Jadi itu saya survei sederhana saja. Saya menanyakan kepada siswa, kenapa enggak malas sekali ke perpustakaan? Ini Bu, kami enggak ada waktu ke perpustakaan karena waktu istirahatnya hanya 15 menit. Jadi, kami lebih memilih ke kantin. Oleh karena itu, saya berpikir berinovasi membawa kantin ke perpustakaan. Ada sedikit di sudut saya buat kantin, tapi tidak menyediakan makanan yang bagaimana, tapi hanya menyediakan snack ataupun minuman saja. Selain itu, saya juga membuat klinik perpustakaan. Di sini kenapa saya menamakan klinik perpustakaan? Karena dalam pikiran saya, klinik itu hanya untuk orang sakit, maksudnya yang membutuhkan. Oleh karena itu, saya membuat namanya, tapi ini tidak dipatenkan namanya, Pak. Namanya tidak dipatenkan eh, klinik perpustakaan. Kebetulan saya juga melihat kemarin itu nama klinik perpustakaan ini sepertinya sudah diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kasipan Aceh, Bu. Karena waktu ikut BIMTEK kemarin ada juga mereka buat klinik perpustakaan. Sepertinya yang saya tahu klinik perpustakaan itu saya dulu yang membuatnya. Ketika tim turun waktu akreditasi ada klinik. Ini kok saya cuma karena saya tidak mempatenkan namanya, saya tidak bisa mengklaim kalau itu punya saya. Sebenarnya yang saya tahu itu duluan kami membuat klinik perpustakaan. Di klinik perpustakaan ini saya buka setiap hari Senin dan Kamis setelah pulang sekolah. Itu jam 3 sampai jam 5. Kenapa? Eh, Tadi itu tidak ada waktu untuk mengunjungi perpustakaan. Karena sebelumnya perpustakaan kami masih manual, belum digital. Jadi hanya bisa diakses buku cetak saja. Untuk pengembangan literasi digital, tadinya saya sudah bekerja sama dengan penerbit Ganesha untuk menyediakan e-book sehingga siswa atau pemustaka lainnya warga sekolah madrasah tidak harus mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku. Dan yang kedua, katalog online. Yang tadinya perpustakaan masih manual, sudah saya mengotomasikan, kemudian saya meng-online-kan katalognya, sehingga karena waktu yang terbatas untuk mengunjungi perpustakaan, sebelum mengunjungi perpustakaan, pemustaka bisa melihat atau searching dulu judul-judul apa saja yang ada yang tersedia di perpustakaan. Yang ketiga, saya juga mengenalkan aplikasi e-Perpusnas. Kalau di Aceh ada e-Pustaka Aceh untuk mendukung literasi digital. Selanjutnya ada publikasi online. Tapi kalau publikasi online ini saya masih khawatir karena saya masih pemustaka kami masih usia remaja saya cuma mengenalkan beberapa, ada blog, ada Wattpad. Setelah saya melihat di Wattpad ini banyak cerita-cerita yang mungkin jadi kalau untuk publikasi online ini masih sedikit yang kami lakukan karena mengingat kepercayaan kami kepada pemustaka di sini siswa kami belum terlalu terlalu percaya. Selanjutnya, untuk pengembangan literasi madrasah, saya sudah membuat grup menulis bekerja sama dengan penerbit Litersoil. Ini kenapa? Karena kami di sekolah dananya memang betul, dananya ada 5% untuk perpustakaan sekolah. Tapi kebetulan ada enggak, tapi untuk menerbitkan buku, kalau kami bekerja sama dengan penerbit Litersoil ini, kami tidak menerbitkan sendiri. Misalnya ada 25 siswa, nanti itu kami hanya membeli 2 buku. Untuk mendapatkan koleksi tersebut dan karya siswa kami diterbitkan, kami hanya membeli 2 buku saja. Dan selanjutnya ada pojok ekspresi. Di pojok ekspresi ini terletak di sudut perpustakaan juga.
di mana siswa atau pemustaka di sini bebas berekspresi, yaitu dia ada puisi, kalau ada cerpen, dan kemudian yang saya bilang tadi itu yang untuk buat clipping, setelah misalnya ada saya buat 1 bulan, nanti saya kumpulkan dan saya jadikan clipping untuk penambahan koleksi perpustakaan kami. Dan selanjutnya kami juga saya bersama tim juga memilih dan memilih duta baca. Kalau tahun ini saya ganti namanya menjadi Raja dan Ratu Baca. Kalau yang sebelumnya kami juga ada memilih duta baca MAN 4 Aceh Besar. Adapun dampak dari program pustakaan bermotif ini, yang pertama penataan perpustakaan. Perpustakaan buku dan penyusunan koleksi itu sudah sesuai dengan DDC. Minat baca dan minat kunjung siswa itu meningkat. Dapat kita lihat dari statistiknya. Selain itu, selain saya mengembangkan atau berinovasi tentang perpustakaan, saya juga mengikuti beberapa lomba pustakawan berprestasi. Alhamdulillah, yang terakhir saya mendapatkan juara 3 pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Aceh. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa saya sudah ada berbuat di perpustakaan, saya juga mengikuti kami mengikuti lomba perpustakaannya. Kalau yang tadi lomba pustakawannya, ini lomba perpustakaannya. Alhamdulillah pada tahun 2023 kami juga mendapatkan juara 3 di tingkat provinsi. Inilah perpustakaan kami sekarang ini, yang sebelumnya itu seperti gudang, gudang buku, sekarang sudah terotomasi dan alhamdulillah sudah memenuhi standar nasional perpustakaan dengan predikat B dan memiliki perpustakaan digital dengan bekerjasama dengan penerbit Ganesha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Selanjutnya silahkan Ibu Hana untuk memberikan tanggapan. Impresif, Ibu Rahmawati. Ini kalau saya boleh kalimatkan, jadi from zero to hero, ya. Karena dalam waktu 3 tahun dari yang tadinya gudang, tapi berubah jadi satu tempat yang memang kelihatan seperti perpustakaan, ya. Tadi mungkin Bu Rahmawati perlu cek lagi tentang Shields, ya. Jadi Shields itu sistem otomasi perpustakaan berbasis LIMS, ya. Jadi dia dikembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan dan dilengkapi dengan koleksi digitalnya BSE dan buku cerita rakyatnya Kemendikbud, ya. Oke. Saya jadi pengen tahu nih, tadi ada istilah berorientasi pelayan moderat dan inovatif. Mungkin ada story behind-nya ketika memutuskan menyebutnya sebagai moderat dan inovatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik dengan klinik. Ya, boleh diceritain nggak dari pengalaman bukanya klinik di perpustakaan ini, itu hal-hal menarik apa sih yang didapat ya oleh perpustakaan dari segi hal-hal yang menarik. Artinya gini, bagaimana para siswa melihat perpustakaan dan problem-problem apa yang mereka hadapi dalam konteks literasi atau KBM mereka. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu literasi digital. Tadi kayaknya cukup aktif ya, banyak banget upaya-upaya yang dilakukan. Kalau saya tidak salah dengar tadi ada juga e-book ya, e-book yang dikembangkan secara mandiri, betul? Nah, itu koleksinya diambilnya dari mana? Lalu apakah itu diproses, dimasukkan ke dalam database koleksi perpustakaan? Lalu bagaimana titik aksesnya para siswa? Dan yang terakhir ada kelas literasi informasi enggak? Ya, kalau ada atau tidaknya mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama. Kenapa bermotif? Sebenarnya saya mengikuti dari itu visi madrasah kami bermotif.
Jadi saya mengikuti visinya. Itu kenapa bermoderat? Karena sekarang kalau di Kementerian Agama memang moderasi beragama itu memang lagi isu-isu isu-isu tentang moderasi beragama itu memang sangat viral, Bu, sekarang. Tuh. Yang kedua, untuk saya jawab kelas literasi itu sudah saya masukkan ke klinik perpustakaan. Itu klinik perpustakaan dibuka hal yang sangat menarik, tapi sebelum saya melakukan klinik perpustakaan itu waktu parenting dengan orang tua kami juga sudah ini Bu, sudah memberitahukan kenapa nanti anaknya pulang jam 5 misalnya, karena kan biasanya jam 3. Selain itu klinik perpustakaan itu program saya itu sudah ditaruh di brosur madrasah. Kan ada keunggulan-keunggulan madrasah, salah satunya ada klinik perpustakaan. Itu sebenarnya parenting kepada orang tua, nanti kenapa anaknya pulang jam 5 sore. Itu jadi tantangan. Kalau tantangan kami itu jadi tantangan, kadang-kadang kan yang namanya anak remaja katanya pergi di sekolah nggak pulang ke klinik perpustakaan, padahal melenceng kemana gitu, Bu. Dan apa lagi tadi pertanyaan? Oh ya, buku-buku. Alhamdulillah, setelah saya aktif di WA Group, lewat iklan. Ganesha tuh membuat menawarkan perpustakaan digital. Kami hanya nebeng nama di web di Ganesha, penerbit Ganesha. Dan tapi unggulnya seperti yang sebenarnya penerbit Erlangga juga ada. Erlangga misalnya. Tapi kenapa saya tertarik di Ganesha ini? Kami bisa menambahkan sendiri, tidak hanya kalau penerbit lain mungkin berbayar. Kalau ini kami tidak hanya bisa membeli di penerbit di situ, kami juga bisa menambahkan sendiri. Itu mungkin bisa dibuka. Saya beri nama Posyadi, Bu. Bisa dibuka ada linknya kalau di situ di portofolio saya bisa dibuka, bisa diinstal di Android, Ibu. Kalau mau melihat koleksinya. Kalau koleksi saya dapatkan, saya pernah menanyakan, saya lumayan takut juga karena takutnya kalau saya ambil di Telegram kan sudah banyak e-book yang beredar. Tapi ketika saya ikut BIMTEK dengan orang Ganesha, boleh memasukkan e-book dari mana saja karena kita tidak mengubah. Ini kita hanya mendata. Maksudnya kita bukan menjual belikan. Full text ya? Bisa coba dibuka. Bisa. Baik, Ya. waktunya